Ih bete ya, udah mah lagi pandemi, kita di rumah aja, nggak ada pemasukan lagi. Gimana kalau kita bikin usaha? Boleh, Usaha apa ya? kita cari di YouTube aja yuk. Boleh. Halo fellas, welcome back to BMF UGJ YouTube channel. Bersama gue di sini Syahrul. Di sini kita udah kedatangan tamu sebenarnya. Jadi ada salah satu tamu istimewa sebenarnya, bisa dibilang pemateri katanya sih gitu. Tapi nggak tahu tuh bener-bener jadi pemateri enggak. Tapi sebelum ngobrol banyak, enaknya sih kita buka masker aja kali. Dan lebih apa kan? Protokol juga udah terjaga kan. Tadi kebetulan udah pakai sanitizer. Gini ya. Kenalin dulu gak sih? Boleh. Boleh. Mau disambut apa kenalin sendiri? Sambut. Sambut dong. Oh. Sambut. Sambut. Oh itu sambut namanya. Oke. Di samping gue udah ada narasumber kita nih, gitu, yang punya bisnis juga katanya, bisnis yang lagi wah sekarang gitu. Ada Bang Dimas. Gimana? Tepuk tangan dong. Wah, sepi banget ini abang corona ini sepi kan, nggak ada disambut Ini kan, kayak nggak ada yang nonton. nggak ada yang nonton ya. Gimana kabarnya? Baik. Bismillah. Ya, Baik. Kayak sibukannya apa sih sekarang? bukannya lagi skripsi, nggak jualan. Oh nggak jualan? Oh, nggak jualan? Berarti udah nggak usah ya, udah skripsian karena udah nggak jualan beliau katanya. Masih jualan gitu? Masih jualan. Oh masih. jualan. Masih. Berarti sibuk skripsi aja Iya, sekarang. sibuk. Udah sampai mana nih skripsi? Udah selesai semprot. Oh, udah tinggal lanjutin. Oke, berarti bentar lagi lah ya. Ya. Nah, proses lah. Proses. Udahlah bahasa-bahasanya udah ya. Oke, gini, kita tuh pengen ngebahas soal ini. Kan Bang Dimas ini sendiri kan masih statusnya mahasiswa nih, apalagi masih tingkat akhir semester 8 berarti kan. Lagi nyiapin skripsi juga gitu kan. Sambil kita dengar-dengar juga katanya punya usaha gitu, punya bisnis gitu. Nah, usahanya apa sih Bang Dimas tuh punya usaha apa sih sebenarnya? Usahanya mah itu jualan kopi ya. Kedai jualan. kopi. Kedai Kedai kopi. kopi. Punya kedai. Ada di daerah ya kota Cirebon lah, daerah Perum. Boleh nggak apa-apa dipromosiin Oh, juga nggak promosi apa-apa. Takutnya Takutnya gimana iya. ya? Nggak Oke. boleh. Oke. Berarti apa tuh nama usahanya, nama tempatnya apa? Just the Drip Coffee. Just the Drip Coffee. Bisa disingkat JTD. Terkenalnya mah JTD. Oh, sama JTD. orang-orang. JTD Coffee. Itu kalau yang kenal ya. Oh, itu kalau Kebanyakan yang mah kenal. belum yang kenal. belum. Banyak Berarti pemasarannya belum baik. Oke. Sebenarnya gue penasaran nih. Kan apalagi sebagai mahasiswa tingkat akhir juga gitu kan. Nah, terus apa sih gitu? Kenapa bisa terbesit gitu untuk membuka usaha gitu, untuk membuka bisnis ya? Dalam hal ini kan coffee shop. Nah, ini kenapa sih sebelumnya itu gimana gitu caranya biar Bang Dimas sendiri tuh bikin usaha ini Usaha gitu, sendiri. sedangkan dibandingkan Bang Dimas juga kan sibuk di kuliah Sibuk, juga gitu. Nah, itu awalnya tuh gimana sih bisa kepikiran bikin usaha gitu? awalnya mah mungkin dari hobi ya. Hobi ngopi. Ya udah lama lah gitu. Saya ikuti cita rasa dari kopi itu sendiri. Terus daripada saya nongkrong Nggak terus, jelas, ya, nggak jelas, ngabisin duitnya ya. doang. Dan kebetulan juga saya dari ya prodi manajemen. Maksudnya kita punya pengalaman dari akademiknya, dasarnya, teorinya gitu kan. Terus saya ya berkolaborasi lah bersama teman saya Oh, berkolaborasi. bikin kopi. Berarti emang awalnya triggernya itu karena emang ya biasa ngopi Biasa gitu, ngopi. biasa ngopi, Daripada ngopi nongkrong-nongkrong. ya buang-buang duit Buang-buang duit. keluar, mendingan kita nyari duit. Nah, Gitu. ini nyari duit sambil Nyari duit ngopi. sambil ngopi, Aduh, ya. itu enak banget Enak sih. Itu banget. kayak hobi ngopi, terus bikin kedai kopi. Berarti hobinya ngopi itu terus dapat duit lagi. Iya, dapat duit lagi. Dapat duit lagi. Itu hobi yang dibayar itu lebih Hobi enak yang sih. dibayar, iya. Hobi yang dibayar yang paling enak sebenarnya. Nah, berarti kan tadi nyinggung soal yang kan berarti joinan ya sama Joinan teman sama gitu. Nah, itu maksudnya joinan itu awalnya gimana sih bisa kepikiran buat join? Apakah emang dari awal udah sama si temennya ini, sama partnernya ini emang dari awal udah sering bareng, akhirnya bikin coffee shop bareng gitu?
atau apakah emang dari Bang Dimas sendiri sebelumnya yang punya pikiran terus ngajak gitu? Mungkin Gimana kalau itu awalnya? diceritain mah agak aneh ya, karena emang dasarnya Saya percaya sih aneh. dasarnya dari saya sendiri juga belum keinginan buka usaha sendiri. Oh, Cuma belum. teman itu ngajak karena mungkin modalnya juga saya kebetulan ada waktu itu. Terus teman ngajak karena dia juga apa ya, basicnya udah barista. Jadi kita udah bisa ngejalaninnya lebih mudah gitu. Cuma tinggal beli barang-barangnya aja. Oh, oke. Berarti sebenarnya ide bisnisnya itu bermula dari Bang Dimas dulu Iya. gitu. Cuman ibaratnya kenapa berpartner sama si ini juga? Siapa boleh disebutin nggak namanya? boleh. Siapa namanya? Epriyadi. Oh, Epriyadi. Oke, shout out to Epriyadi. Misterius. Misterius itu yang nggak tahu sekarang kuliah di mana gitu. Cuma pribadi dia lah. Nah, berarti sama si Bang Epri ini emang Bang Epri ini sebelumnya emang udah punya pengalaman, udah punya basic sebagai barista juga gitu. Akhirnya direkrut sama Bang Dimas supaya ya biar nggak dari nol banget lah ya gitu. Jadi ada udah prepare gitu. Jadi ya, oke nanti nah lanjut ya. Kalau penasaran nih, dari gue sendiri penasaran inspirasinya nih sebenarnya nih kan ada kan tentu pasti coffee shopnya Bang Dimas ini ya punya konsep. Saya pernah lihat juga, saya sering datang juga kebetulan gitu kan. Saya sering datang juga kebetulan. Salah satu pelanggan ya. Iya, salah satu. Saya jadi saksi bisu juga. Bersama dengan Mbak yang sebelah sana. Saya juga sebagai saksi bisu juga, pembuatan logo. Kebetulan saya sebagai caloknya. Itu juga. Jadi kan dilihat dari itu juga kan konsepnya itu cukup menarik gitu karena kan di rumah juga, di garasi rumah juga, halaman depan rumah gitu. Terus ada kayak sedikit sentuhan-sentuhan vintage-nya gitu. Nah itu sebenarnya inspirasi awalnya itu dari mana sih bisa kepikiran konsepnya ada di depan di halaman rumah terus pakai PW gitu, pakai kombi gitu kan. Itu konsepnya awal dari mana sih? Awalnya mah mungkin kan karena emang saya sendiri sering nongkrong sama teman-teman gitu kan. Sekarang di Kota Cirebon juga banyak tempat kopi yang emang dasarnya konsepnya rumahan ataupun ya contohnya boleh sebutin ya contohnya ada beberapa kedai kopi yang maksudnya emang udah standar udah tinggi di kelas kafe lah. Itu kan ada KRK, ada yang di Kuningan juga ada apa sisi jalan kopi itu kan konsepnya emang rumahan kan. Dari situ pun saya bisa dan kebetulan juga rumah saya kan agak lebar di depannya. Jadi bisa nggak sih jadi daripada buat parkiran bisa nggak jadi tempat kedai kopi gitu, dikonsepin dari situ. Ya, berarti emang konsepnya emang ya natural aja Natural ya, aja. apa yang Ya, apa kelihatan, yang ada. apa yang kelihatan kerasa digabung-gabungin gitu. Oke. Nah, terus ini penasaran juga kan tadi Bang Dimas sendiri bilang yang punya idenya sendiri Bang Dimas duluan gitu kan. Terus Gaet temennya si Bang Epri ini yang udah punya basic. Nah, posisi Bang Dimas sendiri gitu di coffee shop ini, di usaha ini sebagai apa tuh? Maksudnya apakah cuma sebagai berarti kalau kayak sebagai ownernya aja atau ikut tergabung juga atau gimana? Jadi ini Untuk selama ini kan kayak saya juga bekerja cuma 2 orang ya, saya sendiri sama Epri. Itu emang dia sebagai baristanya, saya cuma ibaratnya helper dan yang ngitung keuangannya. Oh, berarti bagi job Bagi desk job lah ya. Oke. Berarti kalau emang status ownernya memang bareng Iya, job-jobinan ownernya gitu kan. bareng. Berarti Cuma emang ikut turun langsung Iya, gitu. ikut turun langsung. Head baristanya Bang Epri gitu. Yang mengatur untuk kayak Sisi resep, manajemen. ya. Oke, kalau teman-teman tahu ada yang film filosofi kopi, Ben dan Jody ini begini nih contohnya. Ya nggak sih? Iya, Ada cuma yang benar ke berawal, ya. kopinya doang, ada yang fokus ke kopinya, Ada kayak yang Bang Epri, fokus ada yang fokus ke manajemennya. keuangan. Yang fokus manajemennya itu bagus sih sebenarnya kalau gitu. Boleh dicoba ya. Iya, coba. Tapi Cari teman, hati-hati. tapi susah sih nyari teman yang nurut. Salah. Ya, mungkin susah nyari temen yang respect. Respect ya. Iya benar. Tapi Iya. respect kalau nggak nurut susah. Karena nggak respect dia. Oke, next gitu ya. Ini juga kalau misalkan posisinya kan tadi Bang Dimas sendiri kan sebagai mahasiswa ya masih tingkat akhir gitu kan. Terus boleh diminum nggak apa. Iya. Nah,
posisi sendiri kan Bang Dimas sebagai mahasiswa juga gitu kan, tingkat akhir lagi. Nah, terus modalnya tuh dari mana sih gitu tuh, maksudnya sumber modal pertama tuh kalau boleh tahu tuh dari mana, apakah dari Bang Dimas sendiri atau emang ada kucuran dana dari keran lain gitu atau Jawab. Boleh sombong? Oh jangan ya. ya nggak apa-apa Oh, sih jangan. sombong Jangan. ya kan udah ada wujudnya gitu, maksudnya sombong tapi emang ada bentuknya kan nggak apa-apa, kecuali Kurang. sombong yang nggak ada ininya Kurang, nggak ada tapi bentuk. masih kurang untuk sombongnya, masih Oh, kurang. kurang. Masih banyak orang yang lebih sombong daripada saya. Oke. Modalnya mah pasti dari keluarga. Nggak dari Saya keluarga. juga ya bahasanya mah minjem duit orang tua dulu, yakinin orang tua untuk dengan modal yang nggak cukup rendah ya, maksudnya cukup tinggi lah, dengan modal bikin kedai kopi. Dan nggak mudah juga untuk memaintains kan, sampai sekarang umurnya juga udah mungkin 1 tahun lebih. Oh sekarang Ya udah setahun lebih. itu berarti dari tahun berapa? Tahun 2020 bulan awal apa? bulan Maret, Maret. pas awal itu mulai Nah, iya. Puasa bukan sih? puasa Bulan saat Ramadan itu ya? ya. Nah, itu juga yang bikin saya penasaran sebenarnya. Posisinya bulan puasa, Ramadan. Orang pada puasa kan. Puasa Tapi posisinya juga Covid awal-awal. Awal-awal muncul PSBB kan lagi gencar-gencarnya gitu. Nah, gimana tuh Bang Dimas sendiri gitu sama Bang Chris sebagai pengelola dari GTD Coffee ini bisa survive sampai sekarang, sampai bertahan 1,5 tahun ini gitu. Bahkan yang saya lihat sendiri bisa rame aja gitu, maksudnya ada aja pendatang Ada yang aja, datang-datang iya. tuh ada Ada aja. aja. Nah itu kira-kira resepnya gimana sih, maksudnya strateginya itu gimana supaya bisa tetap struggle, apalagi ini baru buka di kondisi begitu gitu. Ada aja orang perusahaan yang udah buka lama pas kondisi Covid pandemi malah tutup. Nah ini Bang Dimas kondisi Covid pandemi malah buka gitu. buka usaha ya. Nah itu salah makanya harusnya ya. triggernya gimana gitu, maksudnya bisa percaya diri sepercaya diri itu dari mana gitu. Kalau katakan kayak gitu kan emang mungkin kita awalnya ngejaga kualitas ya, bisa bertahan oke, selama oke. ini. Terus juga ya resep-resepnya juga ya menu-menunya lah itu nggak kayak mungkin harga standarnya tuh nggak mahal-mahal banget, jadi kita juga Oke. narik tuh nggak mungkin apa ya, ya ekonomi ke bawah lah, kita ngejualan juga ya murah-murah juga gitu, maksudnya dengan kualitas yang tinggi harga murah, tapi kan kita ya membuat usaha itu bukan untuk cuma dengan mendapatkan hasil laba yang tinggi, tapi kita juga harus bisa juga kayak mempertahankan maintenance dari keuangannya, dari bagi hasilnya harus ngerti sih. Dari kalau cuma mikirin pengen dapat duit ya lama-lama ya barangnya habis gitu. Nggak cuma kayak apa ya, kayak usaha kok cuma pengennya nyari untung gitu, nggak pengen bertahan lama. Kalau saya berpikiran usaha ya masih, kita juga masih muda gitu, masih kuliah juga, udah nggak usah nyari untung dulu, yang penting kita bisa bertahan sampai ya puluhan tahun lah. Ya, berarti emang mungkin yang bisa digarisbawahi di sini adalah ketika memang kita mau buka usaha itu jangan cuman lihat dari profit aja Iya, gitu ya, tapi lihat dari si eksistensi si coffee shop si usaha kita ini juga gitu. Tapi itu bener juga Vela. Jadi kalau misalkan emang kita cuman hitung dari lihat dari profit doang gitu. Terus kalau profitnya gede tapi usahanya tidak berjalan lama juga cuma-cuma ya, percuma juga ya. Itu jadi buat PR tuh bagi siapapun yang mau buka usaha atau yang masih merintis usaha gitu. Jadi salah satunya. Nah, gue penasaran lagi di sini. Kayak tadi balik lagi ke Bang Dimas, terus sebagai mahasiswa tingkat akhir sedang skripsi, ada coffee shop juga, dan Bang Dimas sendiri ikut turun langsung gitu mengelola coffee shop itu juga. Nah, gimana cara bagi waktunya? Persenannya kah, di persenan kah, atau gimana cara bagi waktunya? Siapa tahu ada teman-teman di sini kan masih bingung tuh cara manage waktu, nah biasanya malah prioritasin waktu ke yang gak Untuk yang penting penting. gitu. Nah ini gimana Kuliah Bang nggak Dimas? jalan, Kuliah nggak jalan. kebanyakan gitu, Iya begitu sih. banyak yang berhenti kuliah, kasihan. Banyak kata tampar sih dari nonton kayak gini. Kebetulan teman-teman kita juga ada. Makanya kan Makanya gitu. saya usaha tapi sambil
kuliah juga gitu. Nah itu gimana itu bisa kayak gitu? Ada orang yang cuma kuliah doang aja susah bagi waktunya, kuliah sama main doang tuh. Nah ini kuliah semester akhir skripsian sambil usaha gitu loh. Ya ngebagi waktunya kalau saya sendiri mah karena emang kebetulan juga lagi corona ya, jadi mempermudah juga untuk kuliahnya karena kan ngebagi waktu kan pasti kuliah kebetulan pagi ya sekarang. Kita juga buka usaha ini kebetulan juga dari sore sampai malam doang, jadi kita nggak buka siang. Jadi untuk kebagi waktunya selagi masih bisa dikerjain langsung untuk tugas-tugasnya ya langsung dikerjain aja sih, nggak perlu kayak Nunggu-nunggu. apa kayak deadline SKS. Iya. Oh berarti Sistem kebut bukan semalam gitu. oke Enggak. berarti Bang Dimas bukan tipe-tipe yang deadline Iya, gitu, enggak, bukan bukan gitu. deadline. Enggak, berarti kalau bisa kerjaan langsung kerjaan Langsung langsung. kerjain. Ya benar juga sih karena ya masih banyak tugasnya yang lain Iya, gitu. tugas yang lain. Masih banyak Wah, kerjaan yang lain ya. kalaupun untuk memanage waktu aja, saya aja sampai selama setahun untuk ngabisin waktu tidur aja nggak bisa sampai kayak lama. Maksudnya cuma tidur 5 jam atau 4 jam. Itu kayak tiap hari kayak gitu. Jadi nggak Oke. ngerasa kayak anjir liburannya kapan gitu. Ketemu pagi udah kuliah, maksudnya ngerjain tugas, malam tahu-tahu prepare itu, apalagi dengan apa ya, kalau misalkan saya apa ya buka usaha terus kita kebayar orang lain, maksudnya kita buka karyawan lagi, itu kan kayak ya kita membuang-buang ke modal ya, maksudnya yang seharusnya emang modal. selagi saya bisa ngerjain sendiri dengan partner saya ya kenapa enggak. Jadi gimana emang manage sendiri Iya. aja dulu ya. Kalau emang sekiranya mungkin kalau emang nextnya dan profitnya emang banyak lagi dan emang pasarannya lebih jadi banyak juga mungkin bisa. Iya mungkin bisa untuk next ya, untuk next Bisa. depan. Siapa tahu gitu Siapa ya. tahu. Siapa tahu yang butuh. Yang butuh. Yang butuh. Nanti kalau corona selesai Hah? kita buka siang. Oh bukan sih Iya. ya. Nah itu butuh kan part time gitu lah ya. Iya, karena Nanti paling-paling. ya, oke, Bos. Aji mumpung. ya? Aji mumpung. Oke. Nah, itu tadi berarti kan dari manajemen waktunya berarti salah satu caranya tidak mengejar deadline gitu. Jadi emang bukan kaum yang SKS gitu. Ya, jadi cuman ketika emang dikasih tugas atau apa gitu ya, emang pekerjaan yang harus dikerjakan langsung dikerjakan. Akhirnya biar nggak numpuk gitu kan. Itu bagus juga tuh buat kalian semua tuh. Jangan sampai deadline masih seminggu, ngerjainnya H-1. Bukan H-1, H-5 jam H-5 baru jam. dikerjain. Jam 8 pagi dikumpulin, jam 2 pagi baru ngerjain. Itu tidak ada Itu dalam nggak kamus Bang kondusif Dimas. sih. Oh, nggak kondusif ya kalau kayak pikiran gitu. tuh pusing sih pasti. Pasti keburu-buru Iya, gitu ya, nggak tenang ngerjainnya juga gitu. Gitu, Mas. Capek. Nah, ini sendiri gitu. Kalau misalkan tadi Bang Dimas sampai kayak tidur cita-cita gitu. Nah, sebenarnya ini pertanyaan agak lebih mendalam. Apa sih yang Bang Dimas cari dari kalau kan tadi bukan cuma dari profit aja gitu, bukan cuma dari keuntungan aja gitu. Selain kan ada keuntungan juga waktu Bang Dimas kita banyak. Nah sebenarnya apa sih yang Bang Dimas cari dari Jatuh ini? Mungkin saya ngeliat kayak ada, mungkin bahasanya kalau ini bukan sara ya, ada ya warga Indonesia juga terlihat seperti itu kan, dia mempunyai prinsip yang emang buka usaha itu sampai turun menurun. Saya mau kayak punya kayak inspirasi saya yaitu kenapa saya, dan kebetulan background saya, latar belakang saya nggak ada yang namanya keluarga saya yang buka usaha, kebanyakan pekerja semua. Jadi mungkin ada kesempatan untuk buka usaha dan saya untuk apa ya, bukan mencari keuntungan, emang pengen memaintain dengan bertahan lama sampai 10 tahun 20 tahun mungkin sampai anak cucu gitu, sampai ya namanya besar, walaupun mungkin ya 5 tahun ke depan coffee shop namanya udah turun gitu ya, yang penting kita Tetap bisa ada. bertahan lah, bisa harus ada, Oke, menarik. bukan cuma kayak franchise yang buka tutup, kita harus punya identitas iya, lah ya. Ini menarik. Jadi biasanya gitu kan orang-orang yang memang buka usaha itu emang nyari profit, orientasinya ke profit. Tapi ini Bang Dimas ini orientasi lebih ke arah pengen apa ya, pengen sesuatu, salah satunya pengen sesuatu yang beda gitu kan. Misalkan di keluarganya juga kan kebetulan belum ada yang Belum ada usaha yang gitu, akhirnya
Bang Dimas sendiri ke trigger nih buat ya udahlah ada gitu, ada seenggaknya ada gitu di usaha, dan itu pengennya bukan profit doang tapi pengen terstruktur sampai akhir-akhirnya nanti masih ada turunan-turunannya gitu ya. Masih tersimpan gitu, legacy. Jadi emang Legacy di ada, Bang Dimas ini lebih filosofis sih kayaknya anaknya, pengen make a legacy gitu. Jadi emang ada legacy yang ditinggalkan Iya. gitu, ini punya gua nih, ini punya gua gitu ya. Oke, tadi tuh gara-gara tadi gitu ya, penasaran sih sebenarnya. Target pasarnya gitu itu sendiri dari JTD Coffee itu sendiri sebenarnya target pasar ke arah mana sih gitu kan? Ya kita lihat juga kan Bang Dimas sendiri masih muda gitu, anak kuliahan, Bang Efri juga mungkin anak kuliahan gitu kan, seumurannya segitu. Nah, masih kuliah. Masih kuliah, Iya. alhamdulillah. Nah, itu target pasarnya sendiri sebenarnya ke arah mana tuh? Kalangan yang kayak gimana sih? Ya kalau dari target pasar kita sendiri mah emang kebetulan kan karena emang bertempatan ada di Perum juga. Itu emang utamanya mah kita dari warga Perum itu sendiri, anak-anak mudanya, anak sekolahnya, ya dari SMP SMA, karena emang kebanyakan ya apa ya, stigmanya, bukan stigma, image ya orang-orang Perum tuh pengennya kok ke kota gitu, main ke kota, nggak mau main di daerahnya karena mungkin bete kali ya daerah sendiri, karena kebanyakan juga orang-orang luar malah kebetulan Yang datang iya ke yang Perum datang ke malah. Perum. Itu kan Sampai kasihan juga saya iya gitu. kasihan kan jauh gitu dari Iya. rumah. Bahkan kita membuat target untuk kopi itu lebih dekat, tapi mereka memilih yang jauh. Hanya Dan- disediakan lah aja dari kopi ini gitu untuk mereka yang di Perum sebenarnya. Oke, berarti sebenarnya tujuannya untuk local pride Ya, guys. local pride. Local pride emang. Jadi emang mungkin bukan cuma Perum aja kali ya, mungkin dari yang daerah-daerah lain juga memang kalau untuk memakai atau mencintai produk daerahnya sendiri itu suka kurang gitu mengapresiasi produk daerah sendiri gitu, tapi ketika mengapresiasi produk orang lain berlomba-lomba gitu. Nah itu mungkin salah satu ini juga targetnya juga bukan target pasarnya aja, tapi emang target dari JTD Coffee sendiri pengen supaya orang Perum tuh ya udah lokal pride Iya. sama yang ada di Perum gitu ya. Kita banyak kok tempat-tempat kopi di Perum gitu kan, kenapa nggak bener-bener angkat yang di Perum aja gitu. Mantap sekali sebenarnya. Oke, ini terakhir nih Bang. Pertanyaan terakhir. Kira-kira ada nggak sih pesan gitu yang pengen Bang Dimas sendiri sampein gitu ke teman-teman semua nih, para pelatih yang ada di rumah gitu yang lagi nonton atau lagi di kampus tapi nggak boleh ke kampus kan? Nah, itu ada pesan nggak sih buat mereka yang emang mau buka usaha gitu, yang entah itu yang mau mulai usaha atau yang baru lagi merintis usaha, itu ada pesan-pesan nggak sih dari Bang Dimas sendiri? Ya kalau sama saya juga belum bisa, mungkin orang-orang ikutin saya gitu. Ini kan prinsip saya aja gitu ya, dalam bikin kita usaha ya memperbanyak circle, memperbanyak relasi, pertemanan, dan carilah yang mungkin kita buka usaha nggak bisa sendiri, oke cari partner gitu yang bisa mungkin berbagi pendapat lah, tukar pikiran, dua opini, itu baik daripada kita bekerja sendiri. Jadi intinya mah memperbanyak relasi ya, Banyak relasi. channel lah. Iya. Dalam nggak? Orang dalam tuh. perlu Perlu banget ya perlu orang banget orang dalam. Orang Zaman dalam sekarang kalau nggak ada orang dalam susah. Kebetulan saya juga kemarin mau observasi, nggak ada orang dalam nggak bakal bisa. Iya kan tuh. Iya. Berarti segitu aja nih, kita ada games. Oke. sebenarnya. Ada sedikit games kita siapkan. Jadi rulesnya itu nanti saya rulesnya itu saya sediain kata ada kayak pilihan, jadi nama gamesnya itu disordered. Nanti mungkin Bang Dimas juga udah pernah lihat, jadi gamesnya itu nanti gue sediain gitu kayak kasih pilihan, ada pilihan pilih ini atau ini gitu. Nah, nanti tinggal pilih, nah itu tinggal jawab. Nanti jawabannya juga bisa dikembangkan. Jadi pokoknya yang pertama jawab secara cepat gitu. Secara cepat tanya jawab. Jadi nggak boleh mikir. Jangan kelamaan mikir. Iya, aman. Jangan kelamaan mikir. Nanti setelah itu baru dibahas gitu. Oke. Yang pertama nih. Seru nih guys. Nggak tahu nih pulang-pulang masih bareng nggak nih? Menjebak kayaknya ya.
Enggak terlalu. Enggak terlalu. Tergantung sih. Kata yang pertama nih, gak punya uang atau gak punya pacar? Nggak punya pacar. Kenapa tuh? Karena ya harus jadi laki-laki malu lah. Ya, Kalau gak punya pacar? iya bukan. Oh, kalau nggak punya misalkan uang. nggak punya uang. Oh. Maksudnya zaman sekarang pengen modal cinta doang tai lah menurut gua ya. Sepakat. Sepakat sih untuk para cewek-cewek. Para laki-laki mana suaranya? Hoi. Aduh. Cewek-cewek jangan mau dibodohin sama kata-kata cinta lah. Kalau nggak punya duit ya. Karena cinta tanpa duit juga mau makan apa? Iya mau makan apa? Jajan juga susah. Apalagi ceweknya pengen jajan. Jajan. Oh, seblak tuh di mana-mana ya. Seblak tuh banyak sebenarnya, tapi milihnya dari Perum, milih mau Pleret. Abis dari Pleret pengen beli cilor. Yang Itu di kasihan. sekitar ada cilor. Enggak, pengen yang di ini Perjuangan. Yang kasihan tukang sampah. Kenapa? Banyak Nyampah banget ya, Bang. Cewek-cewek banyak nyampah banget. Kadang orang itu Oke, next. Kedua, ini bahaya juga nih. Selingkuh atau diselingkuhin? Diselingkuhin. Iya. Oke, katanya sih diselingkuhin, guys. Katanya sih diselingkuhin, Mbak. Kenapa tuh? Kenapa lebih diselingkuhin? Padahal kan enak selingkuh. Takut ya? Hah? Selingkuh tuh takut tau? Takut? Iya takut. Nggak Takutnya bisa. kenapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa kayak asli itu nggak bisa asli. Demi asli. Harus kayak orang Sunda nih kayak gini nih. Aing asli takut. Ini Scoopy Iya, kayaknya. Kalau nggak percaya mah. Kenapa gitu? Kenapa lebih milih diselingkuhin tapi diselingkuh? Kalau selingkuh takut, oke. Kalau diselingkuhin kenapa kan sakit hati kalau diselingkuhin tuh? Ya, enggak karena emang udah pengalaman diselingkuhin. Jadi Oke. kayak udah terbiasa dan mungkin nanti bakal berpikir dia akan bisa. Sombongnya gitu. Ya pacar mah apa ya cewek mah banyak. Apa dosa. Bener kan? Tuh, patut diapresiasi itu jawaban. Dua aja Kita gitu. kita nggak tahu pulangnya gimana nih. Oke, ada lagi. Ini tadi. Jadi pengusaha sukses atau lulus dengan nilai terbaik. Pengusaha sukses kan? Pengusaha sukses. Karena nilai terbaik tuh belum tentu sukses ya. Belum tentu ranking benar, 1 benar. dari SD sampai SMP SMA belum tentu kita akan menjamin kesuksesan kita di depan. Menurut saya sih gitu. Jadi emang daripada di akademiknya mau jago Iya. banget tapi kan Di lapangan tentu belum di tentu lapangan. ya. Penting ya akademik gak apa-apa bolos. Apa-apa. Apa Banyak ya. kok kayak contoh Boksadino atau Mm-mm. banyak lagi. So, jangan sampai- Contoh-contoh tokoh yang sudah sukses walaupun di akademik. Ini bukan menyalahkan bukan menyalahkan akademik ya. itu nggak bagus, Ah. kan bagus juga. Cuma kan kalau untuk saya pilih ya usaha lah. Nah, itu tuh jangan salah kaprah ya guys ya. Itu karena dibarengi dengan usaha. Maksudnya dibarengi dengan walaupun dia di akademiknya kurang tapi di sisi lain ada kelebihannya juga dia yang bisa gali. Jangan sampai udah sama di akademiknya turun jongkok, males ongkoh. Wah, udah. Enak. Terakhir nih, terakhir. Oke. Mending dompet ketinggalan apa HP ketinggalan? Dompet ya enggak HP HP. Iya, iya, iya. HP ketinggalan. HP ketinggalan. HP ketinggalan. Kenapa? Karena kalau dompet kan bisa masih bisa ngeluarin duit untuk beli sesuatu ya. Ngobrol sama teman jadi nggak perlu main HP nongkrong sana sini. Kalau main HP kan kayak ada notif terus bisik gitu. Tapi kan gini bang, kalau misalkan dompet yang ketinggalan, Ya. HP ada nih. Kalau dompet ketinggalan bisa nelfon. Misalkan bawain dompet. Oh kebetulan nggak bisa tuh kayak gitu. Oh, tuh. nggak bisa? Nggak bisa tuh Nggak kayak bisa? gitu. Nggak bisa. Kenapa tuh? Kayaknya percuma untuk nelpon lagi kayak. Oh, oke. Ya saya balik lagi sendiri lagi. Daripada nelpon percuma. Percuma. Berarti daripada mending HP yang ketinggalan biar bisa ngobrol Iya. tanpa kebisingan Iya. ada notif itu ya, nggak diteleponin gitu ya. Emang dari Oke, terima kasih banget nih semuanya udah dari sharing-sharing juga udah tadi Terima kasih materi, juga, ya. games juga kita udah gitu ya. Sampai kita di penghujung acara ini udah kayak gitu. Terima kasih juga buat BMFL channel, YouTube channel, Velas, baik. Jangan lupa subscribe Dulu ya. like, subscribe gitu kan. Oke, segitu aja Facebook buat podcast kita kali ini. Semoga ini juga dari obrolan kita ini dari Bang Dimas juga dari apa yang kita omongin di sini dapat bermanfaat juga buat kalian semua di rumah gitu. Semoga kita bisa bertemu lagi di video-video.
videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe BMF UGJ YouTube channel. Boleh promosi dari JTD Coffee sendiri, boleh buat promosi namanya di mana, alamatnya di mana, jam operasional kapan, promosiin. Kita kasih lampu. Silakan. Ada juga sih sebenarnya kan, maksudnya nggak perlu promosi juga bakal dapet. Tapi sombong dulu. Sombong amat, sombong JTD amat. ada di Jalan Gunung Merapi di daerah Perum, bukanya habis maghrib Habis maghrib. karena lagi jalan PSBB ya. Oke. Tapi di rumah nggak ada PSBB. Kontradiksi gitu. Iya. Kita Oke. pro PSBB. Oke, siap. Pokoknya Mantap. tutup daerah kota, buka lokal para. Maksa aja gedor. Oke. Oke, segitu aja. Terima kasih buat Oke, Bang Dimas. thank you. Sampai ketemu di lain waktu. Sukses terus JTD Coffee-nya. Aman-aman Terima kasih. semuanya. Ya. Oke.